Hari ini pas film yang kedatangan beli jeruk, kita kenal lewat Facebook, FB nya dulu ya, komunikasi lewat FB, terus dibantu sama Jiklusnya untuk lebih dekat sama beli jeruknya. Ternyata beliau sudah kenal saya lama, komunikasi. Ternyata beliau ini adalah Nyame Bali Ageng, Bali Muda, Bali Muda, Bali yang sudah sangat paling tua di tanah Bali. Nah, tadi sudah banyak cerita tentang Bali Muda itu seperti apa. Bagaimana cerita Bali itu? Ceritakan Bali. Ini sebenarnya Om Suster itu. Jadi sebenarnya kami berada di lereng Gunung Agung. Lereng Gunung Agung. Mungkin lebih keras dulu. Kami berada di lereng Gunung Agung. Jadi pas di antara puncak Gunung Biu dan Gunung Agung. Jadi kami berada di lembah di sana. Jadi kami adalah keturunan Bali Muda, Wad Bali, di mana menurut leluhur kami bahwa kami itu berada sebelum Bali itu ada. Sebelum Bali ada? Ya, jadi leluhur kami di sana. Jadi kami sebelum datangnya Dangyang Wijin, ya, jadi di sana kami istilahnya kepercayaan kami menjalankan tradisi Gama Tirta. Ini beliau masih melakoni upacara Gama Tirta. Betul. Jadi ada suatu upacara baik itu upacara bulanan, kemudian upacara lainnya, kemudian upacara kematian, kematianan dan lain sebagainya. Jadi kami tetap menggunakan tradisi Bali, Wad Bali, Bali Muda. Wad Bali, Bali Muda. Gama Tirta. Jadi tidak mengenal Weda, tidak mengenal ajaran Weda. Di zaman dahulu kala kami tidak mengenal. Tidak mengenal. Jadi kami di sana menggunakan se itu ya semacam sesontengan. Sesontengan. Ya, jadi semacam sesontengan yang kita gunakan untuk menjapa mantranya. Menjapa doa. Ya. Jadi kemudian berikutnya menurut leluhur kami sampai saat ini juga kami paham dan menjalani tradisinya. Jadi yang paling besar di sana adalah pemangku. Ya, jadi tidak mengenal, belumlah adanya pinang yang mungkin jadi kami tetap di sana. Saya yakin pada pengikut kami yang berada di wilayah. Masih meyakini dengan pemangku yang dipakai dari dulu kan ya. Tidak memakai sedi empu, begawan atau pedanda, tidak ada ya. Karena memang itu Bali Mula yang memang agama Tirta gitu ya. Nah kebetulan ini beliau juga saya angkat sebagai bagian dari tim atau Nyame Ksatria Kris di bidang kesehatan. Beliau kebetulan punya klinik, klinik kesehatan. Berada di mana juga klinik kesehatannya? Saat ini kami punya klinik ada pertama di Nusa Penida. Nusa Penida sudah ada. Oh, boleh yang menyambut Nusa Penida ya. Kemudian kedua kami berada di Gili Air. Di Lombok Utara. Oh, sudah ada di Lombok. Ya. Kemudian yang ketiga kami sekarang lagi merintis suatu usaha klinik juga. Berada di Pecatu di Labuan Said. Di Pecatu di Labuan Said. Di Labuan Said ada klinik. Ya. Ada kliniknya beliau ada tim kesehatan. Nanti ketika Nyame Kris membutuhkan pertolongan kesehatan bisa koordinasi langsung. Ada staf beliau, ada bagian tim kesehatan. Semua di situ sudah mau ikut ngayah bersama saya untuk alam, untuk Nyame Tinju Bali. Karena kita ngayah ada ketulusan ketika di sini beliau berbuat untuk sosial kemanusiaan. Nah, di samping memang klinik itu kan tidak mesti harus selalu gratis. Ketika memang yang medis berat pasti ada bayar. Itu bagian. Tapi ketika memang ringan pasti ada kemudahan. Kalau memang tidak punya, pasti dibantu. Jadi saya mengucapkan semua atas penyamaan hari ini. Apa yang dapat dipetik dari kesan dengan tiang? Nah ini saya ingin memetik dengan sebenarnya yang itu mengikuti apa yang Pak Jo dari dulu lakukan, termasuk ya kami
sangat positif menerima dan mengingat bahwa di Semeton Kris ini ada suatu yayasan. Dalam yayasan ini kami ingin berbagi dalam bidang kesehatan. Nah, tentunya para Semeton kita di Bali ini sangat butuh akses daripada satu akses informasi ketika ada suatu masalah di keluarga. Contoh hal yang sangat sederhana itu adalah masalah darah. Ya, ketika kita sudah memiliki suatu organisasi kemanusiaan ini, nah sudah barang tentu akses komunikasi adalah sangat mudah karena kita adalah dalam satu wadah organisasi. Nah kemudian di sana kita sangat mudah mengakses dan barang tentu hal-hal lainnya, contohnya seperti akses gawat darurat, ambulan, kemudian masalah-masalah sosial lainnya, akses sosial lainnya yang barangkali kita sudah akan dimanahi melalui para Semetonan di Kris ini. Nah sehingga harapan kita ke depan, bagaimana yayasan ini adalah suatu yayasan yang sangat positif di dalam merangkul para Semetonan yang ada di Bali ini. Nah sehingga ke depan, nah bagaimana kita pikirkan? Jelas di sana dari segi ekonominya mungkin kita akan menggali dana, kemudian kita akan membuat suatu terobosan UMKM dan lain sebagainya, sehingga melalui yayasan ini kita bisa peduli terhadap masyarakat yang memiliki karakteristik ekonomi yang istilahnya menengah ke bawah. Oleh karena itu saya pribadi berharap pada Pak Biro dan Kusuma hari ini film kita bisa bertemu, dan terima kasih juga sudah mengajak sembahyang di Masuki. Jadi semoga acara atau pertemuan kita hari ini membawa suatu hikmah kepada masyarakat Semeton yang ada di Bali, kemudian juga kita bisa menapak secara spiritual kepada perayaan Betara-Betari atau usulan yang ada di Bali. Ya, ini harapan yang Biro. Ya, yang sesuai dengan tadi Biro ya. Kalian penyangga. Tadi kita sudah banyak diskusi yang sama Biro. Di gedung suci mau saksi di Betara-Betari dan langit. Saya wenten dari gedung suci dia tanah sebang negara kali tanah itu susunan berjalan di jaya. Bahwa tujuan utama yayasan ketika nanti terbentuk adalah meyakini berbuat sosial kemanusiaan dan sampai itu menjaga tanah Bali dan warisan Bali, sehingga budaya termasuk bagian dari tujuan kita untuk menjaga. Di samping yang paling utama terakhir adalah bagaimana mensejahterakan nyame Hindu Bali di tanah Balinya. Itu tujuan kita tadi sudah saya sampaikan. Demo kita Betara memberikan jalan untuk bagian bidang-bidang kita memiliki, bidang kemanusiaan, bidang kesehatan, bidang humas sosial, dan bidang pekerjaan, sehingga bisa mengakomodir nyame Hindu Bali yang utama untuk kita bantu bekerja di mana saja di tanah Bali. Ketika yayasan ini menjadi besar, apa sih yang tidak mungkin? Ketika saya orang yang tulus, ketika orang-orang lama tahu saya, yang tulus bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan bersama. Saya tidak mau kaya untuk diri saya sendiri, tapi ketika kaya, marilah kaya bersama-sama. Susah senang bareng-bareng. Itulah filosofi yang lain dari Ksatria Kris yang kita bentuk. Harapan yang terakhir adalah bagaimana kita menjaga nama Bali, menjaga nama warisan leluhur, dan mohon dijaga juga ketika nama Yayasan Ksatria Kris ini membawa berkah buat kita semua. Astung garap itu susuma niki kerangannya, susuma kembali rahayu atau susuma seram.